Bagi kami juga, Pak. Karena waktu Tunggu, itu kan tunggu. Saya tanya, budaya jemaat atau orang-orang Filipi di sana itu seperti apa? Apakah mereka ini penganut Taurat atau memang mereka adalah penganut ajaran Helenisme atau animisme? Silakan. iya, ada orang Yahudi yang masih dengan budaya Yahudi, dengan agama Yahudi, ada juga dengan Yunani. Nah, sehingga firman Tuhan masuk ke situ untuk itu, gitu, Bang. Untuk apa? Jadi kaitannya apa? Kaitannya apa di situ, Pak? Lah, Anda tadi menggurui Bang Suma kan? Sebelum Anda memberikan narasi, sebelum Anda mentafsirkan, Anda kuasai dulu. Makanya saya tanya, apakah Anda menguasai medan datangnya surat dan peruntukan surat ke Filipi? Juga Kolose. Kolose ini surat Paulus yang diperuntukkan khusus untuk orang yang ada di Kolose dan khusus untuk orang yang ada di Filipi, bukan untuk Anda yang ada di Kupang. Saya belum pernah menemukan surat Paulus ditujukan kepada orang Kupang, belum. Yang ada untuk Nah, Anda kan mengajarin saya kepada saudara. Ada nggak surat Paulus untuk orang Kupang? Iya, kan tadi saya sudah jawab. Itu bermanfaat bagi semua orang. Nah, itu dia. Berarti Anda mengada-adakan sesuatu dengan tafsiran bebas saudara. Yang Anda sendiri menakar saya salah, tapi Anda sendiri berada di kubangan kesalahan. Tak boleh begitu. Makanya saya mengatakan tadi, berbicara mengenai mujizat kita kembalikan kepada dalil. Dalil berarti sentuhan-sentuhannya harus terurai dalam sebuah buku. Nah, mari kita lihat. Anda mau menguji saya kan? Maka saya katakan, ini yang disebut kitab harus rasional. Nah, sementara kitab saudara. Pertanyaan Bang Zuma kepada saya, apakah surat Filipi itu ditujukan untuk orang Kupang? Nah, saya bisa balik pertanyaan itu kepada Bang Zuma. Silakan. Apakah tadi Bang Zuma bilang Al-Quran itu adalah mujizat yang sebagai daripada tulisan syair-syair Arab saat itu kan? Nah, pertanyaannya, apakah itu ditujukan untuk orang Jawa, orang Indonesia? Pertanyaan yang sangat bagus. Dijawab oleh Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr li tubayyina linnasi wala'allahum yatafakkarun. Ditujukan kepada seluruh umat manusia agar mereka mengetahui. Berarti untuk Anda juga. Nah, sekarang saya mau masuk Kristen, tapi Filipi untuk orang Filipi. Ya, Saya mau orang Filipi penerima pertama, tetapi itu berlaku untuk seluruh umat manusia yang percaya. Mana dalilnya? Bahkan orang tidak percaya pun menggunakan itu untuk mengolok-olok kekristenan, Pak. Mohon dalilnya mana? Karena di Amsal 3 nomor 5, jangan kamu tersangkut dengan pemahaman penafsiran pribadi, tapi harus tersangkut kepada apa yang difirmankan oleh Elohim. Nah, jangan tafsir sendiri, Pak. Saudara, iya, tolong itu, tunjukkan Pak. mana dalilnya surah Filipi itu untuk seluruh umat manusia. Adakah? Justru itu, Pak, penafsiran pribadi itu yang memang tidak bisa. Maka kami mengikuti penafsiran umum gereja. Nah, apa yang dilakukan oleh Bang Zuma itu penafsiran pribadi justru. Loh, tidak, saudara. Coba Anda baca Filipi 1 dari Paulus. Kalau jangan-jangan Anda tidak tahu, kalau Filipi itu bukan cuma Paulus yang menulis, ada 2 orang yang menulis kitab Filipi itu. Saya takutnya justru Anda yang tidak tahu. Jadi Assalamualaikum Bang Jumat dan semua teman-teman Komal lah, izin saya turun. Ya, silakan Bang. Sorry Bang ya, pelihara akal Bang, supaya kita tetap sehat, panjang umur selalu. Siap. Logis kita Ya, sudah Bang Zuma. sudah ngawur sudah logis kita ini. Ya, jadi tujuan saya tadi bertanya, ternyata Bang Zuma tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad itu membuat mujizat selain Bang Zuma mengkategorikan bahwa menerima kitab itu juga termasuk mujizat. Oke lah, terserah Bang Zuma. Ya, itu saja yang saya mau tahu sebenarnya. Nanti di kesempatan lain Bang Zuma nanti saya berdebat. Kebetulan saya saat ini tidak punya perangkat sehingga bisa menampilkan data Bang Zuma nanti. Baik, saudara. Saya DM nomor WA saya Bang Zuma, ada kesempatan kita debat Bang Zuma.
Baik, saya menghargai dan saya senang kenalan dengan Bang Ben. Saudara saya ini orangnya baik, ya, punya karakter yang luar biasa dan percaya diri. Saya menghargai, saya salut dan saya senang dan saya butuh teman diskusi selevel saudara. Saudara punya isi. Terima kasih Bang Ben. Oke, Silakan. selamat Ya. malam Ustadz Malam, Sugi saudaraku. dan lain-lain. Selamat malam semuanya. Iya, semangat malam saudara Bang Ben. Sehat selalu. Bang Pendeta. Maaf ya teman. Tadi ini Akhi yang pas itu 1 Korintus, bentar. 1 Korintus 1 ayat 25 itu sebodoh-bodohnya Tuhan itu jauh lebih baik daripada manusia yang bijaksana. Wah, kena kalau itu tadi. Pelan-pelan Bang, cerdas. Mas. Itu jelas itu kalau kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 25. Ya, ini kalau yang kita pakai TL ya, pakai terjemahan lama. Karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Kalau boleh kita pakai bahasa kita, sebodoh-bodohnya Tuhan itu jauh lebih baik daripada manusia. Ini kena tadi kalau kan. Iya, maksud saya kalau kita langsung seding gunting, besok yang muncul yang kayak Lamhoni ini, gak ada lagi yang musik. Oke, paham. Iya, loncatan berpikirnya gini loh, akhi. Kalau kita mau langsung karungin dia, banyak kok sebenarnya data-data sederhana masuk akal ke Tuhan nete. Banyak data-data yang gitu. Cuman saya ingin merangsang dia untuk penasaran terhadap, karena tujuan saya sebenarnya mau menggiring ke Kolose dan Filipi ini. Gitu. Itu materi saya, Banjuma, jangan dipakai. Oh iya, siap 86 komandan. Tapi yang ringan-ringan gitu malah orang jadi mualaf loh. Iya kan? Iya. Ada itu sisu gitu. Segi. Dibilangnya Tuhanku cetek, tapi yang haruslah sedikit nenen. Allah. Allahu Akbar. Ada ya gara-gara Tuhan netek jadi mualaf dia. Iya. Jadi mumpung kita lagi 3.000 di sini ngumpul ya. Dan di YouTube juga saya yakin ribuan juga yang nonton. Teman-teman sekalian, mungkin saya ingin menyampaikan hal kenapa dunia apologet ini harus diadakan. Apakah kemudian ini bukti akan adanya perpecahan antara anak bangsa? Justru dialog ini dibangun untuk menghindarkan adanya perpecahan ya, antara satu sama yang lain. Paling tidak orang yang gusar dengan adanya dunia apologet, pasti mereka itu tidak memahami keadaan yang sesungguhnya, bahwa berdiskusi seperti ini adalah justru untuk memperkenalkan Islam tentang Al-Quranul Karim. Begitu juga kemudian memperkenalkan Kristen tentang Bible. Selama ini yang kita tahu, teman-teman kita Kristen hanya mendengarkan apa yang ada di gereja. Yang mereka yang mendalami Bible hanyalah mereka yang kemudian sekolah di sekolah-sekolah yang terkait dengan materi-materi apologet. Tapi dengan adanya materi seperti ini, 환단고기는 어떤 책이냐? 환단고기는 어떻게 읽어야 되는가? 5분이 쓰신 환단고기 1000년의 오랜 세월에 걸쳐서 그 책들이 성립되었고요. 마침내 오늘 한류 문화의 근원, 이 우주의 대광명, 빛의 바람이 과연 무엇인지, 결론은 역사 대전쟁입니다. 후천 개벽의 siapapun dia, Kristen apapun dia, pasti mereka akan merasa terpanggil untuk membaca Bible. Ketika kita menjelaskan Filipi 2, mereka akan benarkah yang disampaikan. Artinya kualitas iman mereka terhadap keyakinan mereka itu akan semakin kuat, atau setidaknya semakin melemah. Kalau dia semakin kuat, berarti dia semakin diuntungkan. Kalau dia semakin melemah, artinya kebenaran tentang ajaran yang ada pada Islam ya
itu akan nampak kepada dirinya. Jadi tidak ada keraguan. Tak ada orang masuk Islam karena dirugikan, karena dipaksa. Tak ada juga orang yang masuk di Kristen karena dipaksa. Tak ada orang yang meninggalkan Kristen karena dipaksa, dan tak ada kemudian orang meninggalkan Islam itu karena dipaksa. Itu yang kita inginkan harus terjadi. Oleh karena itulah kemudian mari kita berdiskusi, saudara-saudara Kristen dan juga saudara-saudara Islam, mari kita diskusi, mendiskusikan dua agama ini, tentu dengan etika, tentu dengan cara-cara yang baik. Nah, untuk itulah kemudian kalau sudah diserukan cara yang baik, artinya kami di sini khususnya Bang Suma punya peluang, punya potensi, punya cara, punya teknik, punya materi untuk berdiskusi dengan baik. Betulkah? Mari kita buktikan. Bisakah Bang Suma itu berdiskusi dengan baik? Bisakah orang-orang apologet itu berdiskusi dengan baik? Atau memang mereka ini adalah pembenci? Mereka ini adalah apologet-apologet yang ingin menyerang, ingin melahirkan sebuah kebencian kepada anak bangsa. Nah, mari kita buktikan. Hadirkan pendebat yang baik dari Kristen. Kita berdiskusi dengan baik. Pasti itu terjadi. Seperti itu. Jadi jangan saudara-saudara menyangka ini bahaya, ini ada diskusi-diskusi ini bahaya. Tidak. Perbincangan tentang agama jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang lumrah. Ketika kemudian Anda semua ada di warung kopi, ada ruang untuk berdiskusi, cobalah berdiskusi. Di dalam Al-Quran Pak ada ayat sekian gini-gini. Akhirnya Anda yang bertanya kepada orang Islam tersebut pulang ke rumah penasaran, baca ayat suci Al-Qurannya sendiri. Begitu juga Anda, saudara-saudara yang Islam, ketika sudah akrab kemudian dengan seorang non-Muslim, tanya pelan-pelan, saudara, saya penasaran. Saya melihat di TikTok ada yang mengatakan begini, benarkah seperti itu? Maaf, jangan tersinggung ya. Akhirnya apa? Keinginan semua semakin mau belajar. Kristen semakin kuat imannya, Islam juga semakin kuat imannya. Itu maksudnya. Jadi bukan mau supaya kita ribut. Justru kalau kita mau ribut, kita nggak usah bicara agama. Masing-masing kita ego. Orang Kristen mengaku benar, orang Islam mengaku benar, habis itu jalan bersambaran di tengah jalan. Enggak. Sekarang saatnya kita berdiskusi tentang agama, mengajarkan kepada kita semua bahwa ini loh yang benar, ini yang keliru, ini yang salah, seperti itu adanya. Jadi jangan dianggap dunia apologet ini adalah sesuatu yang momok, yang menakutkan. Dunia apologet ini adalah sesuatu yang menyeramkan. Dunia apologet ini akan melahirkan satu perpecahan. Tidak. Justru perpecahan itu terjadi karena kita tidak saling kenal satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam beragama kita tidak boleh kemudian ego. Jangan ego. Ketika ada orang bertanya tentang Islam, bertanya dengan baik, jawab dengan baik. Ketika ada kemudian orang ingin mengetahui tentang Islam, maka sampaikan Islam itu dengan baik. Seperti itu adanya. Jadi hilangkan pemikiran kita, hilangkan mindset yang ada di dalam kepala bahwa dunia apologet ini akan menjadi momok perpecahan anak bangsa. Tidak. Dunia apologet akan menjadi satu keadaan yang dihadirkan di tengah-tengah anak bangsa yang memiliki porsi beda, ya porsi beda dan versi yang berbeda dengan materi-materi lain, di mana hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai anak bangsa ke depannya. Jadi tak ada lagi kemudian, alah ngapain kau cerita itu salah, itu anu begini-begini. Tak ada lagi yang kayak gitu. Kenapa? Karena kita sudah memahami satu sama lain. Oh ternyata kalau orang Kristen itu begini, oh ternyata umat Islam itu kayak begini. Begitu ketemu, biasa-biasa aja. Karena kita sudah saling kenal satu sama lain, bisik sama temannya, sehingga melahirkan ketersinggungan. Karena itulah yang kemarin yang banyak terjadi gesekan, ya, menyebabkan adanya ketidaktahuan kita terhadap kaidah-kaidah yang diterangkan oleh kitab kita sendiri terhadap agama lain, begitu juga agama lain terhadap agama kita. Saya kira begitu. Jadi sekali lagi mohon mindsetnya itu dirubah, bahwa dialog agama itu akan melahirkan sebuah keadaan yang negatif. Percayalah bahwa dunia apologet ini justru akan memberikan materi-materi yang bagus untuk kita saling kenal satu sama lain. Demikian. Halo, selamat sore Indonesia. Ya, semangat pagi Bang Denny.
Sambut dulu yang namanya Joni. Kalau kalau ini kan udah double suaranya ya. Ini ke Bang Joni. Selamat malam Bang Joni. Ini Islam atau Kristen? Bang Joni silakan dibuka mic ya. Ternyata yang noise Bang Juma sendiri. Kok bisa ya? Oh, Bang Joni silakan dibuka mic ya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Ya Pak Denny, ada yang ingin disampaikan Pak? enggak, saya cuman silaturahmi sama kalau ditanya aja baru menjawab. Bang Suma juga tahu itu. Halo? Iya, udah sering kan Bang Denny. Iya, Bang Joni ini Islam atau Kristen Bang? Assalamualaikum, saya Islam. Waalaikumsalam. Iya, kenapa Bang, ada yang ingin disampaikan? Ini kan diskusinya untuk Islam dan Kristen Bang. Jadi yang dinaikkan hanya Kristen saja dulu Bang. Saya punya cewek orang Kristen, solusinya gimana ya Bang? Iya, ceweknya orang Kristen, Ya, berarti beda keyakinan. Tujuannya kemudian mau sampai ke pelaminan. kalau bisa iya. Berarti saudara punya PR keras, PR berat ini. Harus merubah pola pikir beliau dari Kristen menjadi Islam. Nah, ini yang berat. Karena kalau dipaksa melanggar undang-undang. Oh, Kalau Saya mau dipaksa nanya, Bang. akan melanggar undang-undang. Kalau tidak dipaksa, gimana? maaf Bang Zuma. Saya mau nanya Bang, di Islam itu ada nggak larang Iya. Seingat saya nih ya, Islam pernah membolehkan laki-laki nikah sama cewek Kristen gitu. Tapi yang cewek Kristen nggak boleh nikah sama cowok cewek Nggak Islam boleh. nggak boleh nikah sama cowok. Nggak ada itu. Oh, nggak ada ya Bang? Iya. Nggak bisa kita nih. Sedikit akhirnya. Jadi begini, di dalam Al-Quran itu yang dikatakan ahli kitab. Nah, ahli kitab menurut Ibnu Katsir itu adalah orang Yahudi yang keturunan Israel atau orang Nasrani yang punya keturunan Israel. Selain itu tidak. Bukan ahli kitab. Jadi nggak boleh Bang. Oh, Iya. jadi harus bisa lah Bang membelokkan dia ke Islam ya Bang. Ya kalau nggak boleh Bang. Namanya orang-orang sedikit Bang. Namanya orang kafir boro-boro mau dijadikan pacar, dijadikan teman setia saja nggak boleh. Oh. Surah itu baca itu. Oke, makasih Bang sarannya Bang. Jangan sampai Bang Joni yang waspada. Izin bicara. Assalamualaikum Bunda Juma. Aduh, kangen banget, udah lama nih nggak pernah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gimana? senang banget dengerin antum, Ustazi, gurundaku, Bang Juma. Assalamualaikum Ustaz Sugi, Bang Handi. Jarang ketemu kita ini. Makasih, lanjut Gurunda. Jarang ketemu tapi saya sering nonton dirimu. Beka sama si botak kemarin itu lucu loh. Jarang ketemu kita ini. Noise ya. Makasih, lanjut Gurunda. Jarang ketemu tapi saya sering nonton dirimu. Tempat saya noise ya sama si botak kemarin itu lucu loh. Saya tuh Makasih, lanjut Gurunda. ketemu tapi saya sering nonton dirimu. Gimana noise? Mouse kali ya sih. Mouse gitu. Mouse sih. Coba mute Iya, kayaknya hostnya nih yang noise. Nih, lihat dia. Hostnya kayaknya. Tuh kan bener hostnya ini. Bukan. Aku dari tadi mute Bang, cuma ini kayak ada yang nyangkut lagi kayak tadi siang. Kayak segar-segar nyangkut di sini nggak bisa keluar, suaranya masih ada. Harus keluar. Jalan naik lagi. Nah, terus lagi.
Noise lagi. Noise lagi nih. Back. Nah. Aman. Udah ya. Nah, itu disambut dulu tuh tamunya tuh. Ya, itu siapa? Guru Langit, silakan. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, kalau perkawinan berbeda agama itu gimana Bang? Zina. Oh, ya udah, cuman gitu doang Bang. Iya. Ya, jawabannya singkat, zina, Bang. Oh, ya. Boleh. Terima kasih Bang semuanya. Yuk. Salam semuanya Bang. Iya, Bang, sama-sama, Bang. Mas Agung silakan. Pak Agung Wahyu. Silakan Pak Agung. Gong. Cici, suara saya udah bagus. Udah bagus. Lanjut. Sepi semua nih. Guru Najoma, Ustaz Sugi, Bang Sidik, Bang Handi, Sadli, aku izin pamit ya. Ini lagi Mau kemana? badan bilek. Oh, iyalah. Ya. Iya Bang. Terima kasih banyak. Ya Bang Nanda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hesto. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Hesto. Eston. Ya, sebagai informasi kita 1 jam lagi akan memberikan giveaway buku ya, sebanyak 75 buku. Banyak. Wih, bukan salah. 15 45 lah. buku. Enggak Pak De. 45 buku. 1 jam lagi kita bakal bagi-bagi giveaway buku. Jadi teman-teman tetap standby. Jadi untuk pemberian bukunya itu nanti Bang Juma akan berikan pertanyaan untuk teman-teman semua, dan untuk jawabnya bisa melalui WA. Jadi untuk jawaban yang benar akan saya berikan buku. Pertanyaannya tidak jauh-jauh tentang antara Islam dan Kristen. Jadi ditunggu saja ya, dan dibuka untuk catatan-catatannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa GP ini jangan di Komal saja, di Zulkifli Mabas official di YouTube juga berhak. Iya, Di benar. YouTube-nya Pak Desugi lagi live Pak De. Iya, lagi live nih. Lagi live juga di Andi Selebes channel juga live. Kalau bisa di channel YouTube itu disisain dua lah gitu ya. Boleh, host? Boleh. Yang jelas kan nanti di yang benar jawabannya baru dikasih bukunya. Kayak gitu, Bang. Oh iya, sedikit pengumuman ya. Saya menemukan ada channel masjid YouTube itu memakai profilnya Bang Juma tanpa masker. Itu sudah saya komentari, sepertinya dihapus di situ. Nah, kalau tidak bisa diingatkan, maka saya serukan nih untuk channel netizen yang ada di sana, tinggalkan channel itu, boykot channel itu, karena saya udah berusaha mengingatkan tapi tidak digubris. Iya, Itu betul Pak De, setuju. boykot. Kalau ada channel menampilkan wajah Bang Juma tanpa masker, boykot. Berarti dia tidak menghormati keputusan gurunda kita. Setuju? Setuju. Mantap. Jadi channel yang bernama apa tadi, Mas itu ya? Aku Masjid juga YouTube. nonton masjid Ya. YouTube itu. Kalau dia live pada malam hari ini, saya yakin dia live dari sini, atau mungkin dia rekam, ya. Teman-teman di sana, kalau Anda merasa Muslim, merasa setuju dengan perjuangan kami, tinggalkan channel itu, unsubscribe. Sekarang juga. Setuju Pak Karena De? udah- Setuju semua? Ya. Oke, makasih.
Bang Juma ini yang harus ngomong ini, karena beliau yang bersangkutan. Sebenarnya saya hanya mewakili saja, nggak elok sebenarnya. Bang Juma, monggo Bang Juma. Akhirat Allah, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan itu yang diterangkan oleh Al-Quran sesuai dengan Mazmur 91, bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit tanpa mengalami kematian. Jadi gini Bang Jung, maksudnya gini. Iya. Kenapa Ustadz Abdul Somad bisa menafsirkan Yudas Iskariot? Karena apa? Jadi kontradiksi dengan Alkitab itu sendiri. Sedangkan Yudas Iskariot kan mati bunuh diri. Saudara, saya rasa penafsiran beliau itu didasari dengan ilmu yang beliau punya. Kalau saya membenarkan itu, kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, di Amsal 21 nomor 18, di situ terang dikatakan orang yang berkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yesus ini orang benar. Yesus ini orang jujur. Tidaklah mungkin seorang nabi yang dikasihi oleh Allah itu mati di tangan orang-orang Romawi, orang-orang kafir. Setelah mati kemudian dijadikan sebagai, mohon maaf, dijadikan sebagai tumbal penebus dosa. Tidaklah mungkin. Kenapa? Di Keluaran 23 nomor 7, Tuhannya Bani Israel mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Makanya coba Anda lihat di dalam Matius 22, Matius 26. Ini singkat para sahabat. Orang-orang Yahudi melakukan persekongkolan. Mereka melakukan kesaksian supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana. Tunggu. Saya tanya, budaya jemaat atau orang-orang Filipi di sana itu seperti apa? Apakah mereka ini penganut Taurat atau memang mereka adalah penganut ajaran Helenisme atau animisme? Silakan. Ya, ada orang Yahudi yang masih dengan budaya Yahudi, dengan agama Yahudi, ada juga dengan Yunani. Nah, sehingga firman Tuhan masuk ke situ apa? Untuk itu, gitu Bang. Untuk apa? Jadi kaitannya apa? Kaitannya apa di situ, Pak? Lah, Anda tadi menggurui Bang Suma kan? Sebelum Anda memberikan narasi, sebelum Anda mentafsirkan, Anda kuasai dulu. Makanya saya tanya, apakah Anda menguasai medan datangnya surat dan peruntukan surat ke Filipi? Juga Kolose. Kolose ini surat Paulus yang diperuntukkan khusus untuk orang yang ada di Kolose dan khusus untuk orang yang ada di Filipi, bukan untuk Anda yang ada di Kupang. Saya belum pernah menemukan surat Paulus ditujukan kepada orang Kupang, belum. Yang ada untuk Nah, Anda kan mengajarin saya pada saudara. Ada nggak surat Paulus untuk orang Kupang? Ya kan tadi saya sudah jawab, itu bermanfaat bagi semua orang. Nah, itu dia. Berarti Anda mengada-adakan sesuatu dengan tafsiran bebas saudara. Yang Anda sendiri menakar saya salah, tapi Anda sendiri berada di kubangan kesalahan. Tak boleh begitu. Makanya saya mengatakan tadi, berbicara mengenai mujizat kita kembalikan kepada dalil. Dalil berarti sentuhan-sentuhannya harus terurai dalam sebuah buku. Nah, mari kita lihat. Anda mau menguji saya kan? Maka saya katakan, ini yang disebut kitab harus rasional. Nah, sementara kitab saudara. Pertanyaan Bang Zuma kepada saya, apakah surat Filipi itu ditujukan untuk orang Kupang? Nah, saya bisa balik pertanyaan itu kepada Bang Zuma. Silakan. Apakah tadi Bang Zuma bilang Al-Quran itu adalah mujizat yang sebagai sebagai daripada tulisan syair-syair Arab saat itu kan? Nah, pertanyaannya, apakah itu ditujukan untuk orang Jawa, orang Indonesia? Pertanyaan yang sangat bagus. Dijawab oleh Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr li tubayyina linnasi wa la'allahum yatafakkarun. Ditujukan kepada seluruh umat manusia agar mereka mengetahui. Berarti untuk Anda juga. Nah, sekarang saya mau masuk Kristen, tapi Filipi untuk orang Filipi.
Iya, Saya mau orang Filipi penerima pertama, tetapi itu berlaku untuk seluruh umat manusia yang percaya. mana dalilnya? Bahkan orang tidak percaya pun menggunakan itu untuk mengolok-olok kekristenan, Pak. Mohon dalilnya mana? Karena di Amsal 3 nomor 5, jangan kamu tersangkut dengan pemahaman penafsiran pribadi, tapi harus tersangkut kepada apa yang difirmankan oleh Elohim. Nah, jangan tafsir sendiri, Pak. Saudara, Iya, tolong itu, Pak. tunjukkan mana dalilnya surah Filipi itu untuk seluruh umat manusia. Adakah? Justru itu, Pak, penafsiran pribadi itu yang memang tidak bisa. Maka kami mengikuti penafsiran umum gereja. Nah, apa yang dilakukan oleh gereja. Bang Zuma itu penafsiran pribadi justru. Loh, tidak, saudara. Coba Anda baca Filipi 1 dari Paulus. Kalau jangan-jangan Anda tidak tahu, kalau Filipi itu bukan cuma Paulus yang menulis, ada 2 orang yang menulis kitab Filipi itu. Saya takutnya justru Anda yang tidak tahu. Curiga saya. Assalamualaikum, Sang Jumat dan semua teman-teman Komal lah. Izin saya turun. Ya, silakan Bang. Sorry Bang ya, pelihara akal Bang, supaya kita tetap sehat, panjang umur selalu. Siap. Logis kita Ya, sudah Bang Zuma. sudah ngawur sudah logis kita ini. Ya, jadi tujuan saya tadi bertanya, ternyata Bang Zuma tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad itu membuat mujizat selain Bang Zuma mengkategorikan bahwa menerima kitab itu juga termasuk mujizat. Oke lah, terserah Bang Zuma. Ya, itu saja yang saya mau tahu sebenarnya. Nanti di kesempatan lain Bang Zuma nanti saya berdebat. Kebetulan saya saat ini tidak punya perangkat perangkat sehingga bisa menampilkan data Bang Zuma nanti. Baik, saudara. Saya DM nomor WA saya Bang Zuma, ada kesempatan Baik. kita debat Bang Zuma. Baik, saya menghargai dan saya senang kenalan dengan Bang Ben. Saudara saya ini orangnya baik, ya, punya karakter yang luar biasa dan percaya diri. Saya menghargai, saya salut dan saya senang dan saya butuh teman diskusi selevel saudara. Saudara punya isi. Terima kasih Bang Ben. Oke, selamat Ya. malam Ustadz Malam, Sugi saudaraku. dan lain-lain. Selamat malam semuanya. Iya, semangat malam saudara Bang Ben. Sehat selalu. Bang Pendeta. Bentar. 1 Korintus 1 ayat 25 itu sebodoh-bodohnya Tuhan itu jauh lebih baik daripada manusia yang bijaksana. Wah, kena kalau itu tadi. Pelan-pelan Bang, cerdas. Itu jelas itu kalau kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 25. Ya, ini kalau yang kita pakai TL ya, pakai terjemahan lama. Karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Kalau boleh kita pakai bahasa kita, sebodoh-bodohnya Tuhan itu jauh lebih baik daripada manusia. Ini kena tadi kalau kan. Iya, maksud saya kalau kita langsung seding gunting, besok yang muncul yang kayak Lamhoni ini, gak ada lagi yang segini. Oke, paham. Iya, loncatan berpikirnya gini loh, akhi. Kalau kita mau langsung karungin dia, banyak kok sebenarnya data-data sederhana, masuk akal ke Tuhan nete, banyak data-data yang gitu. Cuman saya ingin merangsang dia untuk penasaran terhadap, karena tujuan saya sebenarnya mau menggiring ke Kolose dan Filipi ini. Gitu. Itu materi saya Banjuma, jangan dipakai. Oh iya, siap 86 komandan. Tapi yang ringan-ringan gitu malah orang jadi mualaf loh. Iya kan? Iya. Ada itu sisu itu Segi. dibilangnya Tuhanku cetek, tapi yang haruslah sedikit nenen. Allah Allahu Akbar. Ada ya gara-gara Tuhan netek jadi mualaf dia. Ya, jadi mumpung kita lagi 3.000 di sini ngumpul ya, dan di YouTube juga saya yakin ribuan juga yang nonton. Teman-teman sekalian, mungkin saya ingin menyampaikan hal kenapa dunia apologet ini harus diadakan. Apakah kemudian ini bukti akan adanya perpecahan antara anak bangsa? Justru dialog ini dibangun untuk menghindarkan adanya perpecahan ya, antara satu sama yang lain. Paling tidak orang yang gusar dengan adanya dunia apologet
pasti mereka itu tidak memahami keadaan yang sesungguhnya, bahwa berdiskusi seperti ini adalah justru untuk memperkenalkan Islam tentang Al-Quranul Karim. Begitu juga kemudian memperkenalkan Kristen tentang Bible. Selama ini yang kita tahu, teman-teman kita Kristen hanya mendengarkan apa yang ada di gereja. Yang mereka yang mendalami Bible hanyalah mereka yang kemudian sekolah di sekolah-sekolah yang terkait dengan materi-materi apologet. Tapi dengan adanya materi seperti ini, siapapun dia, Kristen apapun dia, pasti mereka akan merasa terpanggil untuk membaca Bible. Ketika kita menjelaskan Filipi 2, mereka akan menganggap benarkah yang disampaikan. Artinya kualitas iman mereka terhadap keyakinan mereka itu akan semakin kuat, atau setidaknya semakin melemah. Kalau dia semakin kuat, berarti dia semakin diuntungkan. Kalau dia semakin melemah, artinya kebenaran tentang ajaran yang ada pada Islam, ya, itu akan nampak kepada dirinya. Jadi tidak ada keraguan. Tak ada orang masuk Islam karena dirugikan, karena dipaksa. Tak ada juga orang yang masuk di Kristen karena dipaksa. Tak ada orang yang meninggalkan Kristen karena dipaksa, dan tak ada kemudian orang meninggalkan Islam itu karena dipaksa. Itu yang kita inginkan harus terjadi. Oleh karena itulah kemudian mari kita berdiskusi, saudara-saudara Kristen dan juga saudara-saudara Islam, mari kita mendiskusikan dua agama ini, tentu dengan etika, tentu dengan cara-cara yang baik. Nah, untuk itulah kemudian kalau sudah diserukan cara yang baik, artinya kami di sini, khususnya Bang Zuma, punya peluang, punya potensi, punya cara, punya teknik, punya materi untuk berdiskusi dengan baik. Betulkah? Mari kita buktikan. Bisakah Bang Zuma itu berdiskusi dengan baik? Bisakah orang-orang apologet itu berdiskusi dengan baik? Atau memang mereka ini adalah pembenci? Mereka ini adalah apologet-apologet yang ingin menyerang, ingin melahirkan sebuah kebencian kepada anak bangsa. Nah, mari kita buktikan. Hadirkan pendebat yang baik dari Kristen. Kita berdiskusi dengan baik. Pasti itu terjadi. Seperti itu. Jadi jangan saudara-saudara menyangka ini bahaya, ini ada diskusi-diskusi ini bahaya. Tidak. Perbincangan tentang agama jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang lumrah. Ketika kemudian Anda semua ada di warung kopi, ada ruang untuk berdiskusi, cobalah berdiskusi. Di dalam Al-Quran, Pak, ada ayat sekian gini-gini. Akhirnya Anda yang bertanya kepada orang Islam tersebut pulang ke rumah penasaran, baca ayat suci Al-Qurannya sendiri. Begitu juga Anda, saudara-saudara yang Islam, ketika sudah akrab kemudian dengan seorang non-Muslim, tanya pelan-pelan, saudara, saya penasaran. Saya melihat di TikTok ada yang mengatakan begini, benarkah seperti itu? Maaf, jangan tersinggung ya. Akhirnya apa? Keinginan semua semakin mau belajar. Kristen semakin kuat imannya, Islam juga semakin kuat imannya. Itu maksudnya. Jadi bukan mau supaya kita ribut. Justru kalau kita mau ribut, kita nggak usah bicara agama. Masing-masing kita ego. Orang Kristen mengaku benar, orang Islam mengaku benar. Habis itu jalan bersambaran di tengah jalan. Enggak. Sekarang saatnya kita berdiskusi tentang agama, mengajarkan kepada kita semua bahwa ini loh yang benar, ini yang keliru, ini yang salah. Seperti itu adanya. Jadi jangan dianggap dunia apologet ini adalah sesuatu yang momok, yang menakutkan. Dunia apologet ini adalah sesuatu yang menyeramkan. Dunia apologet ini akan melahirkan satu perpecahan. Tidak. Justru perpecahan itu terjadi karena kita tidak saling kenal satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam beragama kita tidak boleh kemudian ego. Jangan ego. Ketika ada orang bertanya tentang Islam, bertanya dengan baik, jawab dengan baik. Ketika ada kemudian orang ingin mengetahui tentang Islam, maka sampaikan Islam itu dengan baik. Seperti itu adanya. Jadi hilangkan pemikiran kita, hilangkan mindset yang ada di dalam kepala bahwa dunia apologet ini akan menjadi momok perpecahan anak bangsa. Tidak. Dunia apologet akan menjadi satu keadaan yang dihadirkan di tengah-tengah anak bangsa yang memiliki porsi beda, ya porsi beda dan versi yang berbeda dengan materi-materi lain, di mana hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai anak bangsa ke depannya. Jadi tak ada lagi kemudian, alah ngapain kau cerita itu salah, itu anu begini-begini. Tak ada lagi yang kayak gitu. Kenapa? Karena kita sudah memahami satu sama lain. Oh ternyata kalau orang Kristen itu begini,
oh ternyata umat Islam itu kayak begini. Begitu ketemu, biasa-biasa aja. Karena kita sudah saling kenal satu sama lain, bisik sama temannya, sehingga melahirkan ketersinggungan. Karena itulah yang kemarin yang banyak terjadi gesekan, ya, menyebabkan adanya ketidaktahuan kita terhadap kaidah-kaidah yang diterangkan oleh kitab kita sendiri terhadap agama lain, begitu juga agama lain terhadap agama kita. Nah, saya kira begitu. Jadi sekali lagi mohon mindsetnya itu dirubah, bahwa dialog agama itu akan melahirkan sebuah keadaan yang negatif. Percayalah bahwa dunia apologet ini justru akan memberikan materi-materi yang bagus untuk kita saling kenal satu sama lain. Demikian. Halo, selamat sore Indonesia. Ya, semangat pagi Bang Denny. Contoh dulu yang namanya Kalau ini kan udah double suaranya ya? Ini ke Bang Joni. Selamat malam Bang Joni. Ini Islam atau Kristen? Bang Joni, silakan dibuka mic ya. Ternyata yang noise Bang Juma sendiri. Kok bisa ya? Oh, Bang Joni, silakan dibuka mic ya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Ya Pak Denny, ada yang ingin disampaikan Pak? enggak, saya cuman silaturahmi sama kalau ditanya aja baru menjawab. Bang Juma juga tahu itu. Iya, udah sering kan Bang Denny. Iya, Bang Joni ini Islam atau Kristen Bang? Assalamualaikum, saya Islam. Waalaikumsalam. Iya, kenapa Bang, ada yang ingin disampaikan? Ini kan diskusinya untuk Islam dan Kristen Bang. Jadi yang dinaikkan hanya Kristen saja dulu Bang. Saya punya cewek orang Kristen, solusinya gimana ya Bang? Iya, ceweknya orang Kristen, Ya, berarti beda keyakinan. Tujuannya kemudian mau sampai ke pelaminan. kalau bisa iya. Berarti saudara punya PR keras, PR berat ini. Harus merubah pola pikir beliau dari Kristen menjadi Islam. Nah, ini yang berat. Karena kalau dipaksa melanggar undang-undang. Oh, Kalau Saya mau dipaksa nanya, Bang. akan melanggar undang-undang. Kalau tidak dipaksa, gimana? maaf Bang Juma. Saya mau nanya Bang, di Islam itu ada nggak larang Iya. Seingat saya nih ya, Islam pernah membolehkan laki-laki nikah sama cewek Kristen gitu, tapi yang cewek Kristen nggak boleh nikah sama cowok cewek Nggak Islam boleh. nggak boleh nikah sama cowok. Nggak ada itu. Oh, nggak ada ya Bang? Iya. Nggak bisa kita nih. Sedikit akhirnya. Jadi begini, di dalam Al-Quran itu yang dikatakan ahli kitab. Nah, ahli kitab menurut Ibnu Katsir itu adalah orang Yahudi yang keturunan Israel atau orang Nasrani yang punya keturunan Israel. Selain itu tidak. Bukan ahli kitab. Jadi nggak boleh Bang. Oh, Iya. jadi harus bisa lah Bang membelokkan dia ke Islam ya Bang. Ya kalau nggak boleh Bang. Namanya orang-orang basic kita. Namanya orang kafir, boro-boro mau dijadikan pacar, dijadikan teman setia saja nggak boleh. Oh. Surah itu baca itu. Oke, makasih Bang sarannya Bang.